Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi rekayasa perangkat lunak dengan tema Scrum. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan saya dan rekan-rekan saya. Yang pertama, saya Ella Laurenza. Di sini saya sebagai moderator. Di sini ada Bintang Safitri, dia sebagai pemateri, dan di sebelah kiri saya juga ada Aura Maserita, dia juga berperan sebagai pemateri. Terima kasih karena telah memberikan kami kesempatan untuk berpresentasi hari ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Scrum. Scrum di sini yaitu merupakan salah satu metode rekayasa perangkat lunak dengan menggunakan prinsip-prinsip pendekatan agile yang bertumpu pada kekuatan kolaborasi tim, inframental produk, dan proses interaksi inkremental untuk mewujudkan hasil akhir. Metode ini pertama kali dikenalkan oleh Jeff Sutherland. Singkatnya, Scrum adalah kerangka kerja di mana orang dapat mengatasi masalah adaptif yang kompleks, dapat memberikan produk dengan nilai setinggi mungkin. Jenis proyeknya bisa dalam bentuk software, website, hardware, marketing, event planning, dan sebagainya. Scrum juga bisa disebut framework untuk manajemen pengembangan perangkat lunak dengan karakteristik cekatan yang bersifat interaktif dan inkremental. Tidak hanya itu, Scrum juga disebut ramah terhadap developer, dan Scrum juga dianggap sebagai fast to market. Agile adalah metode pengembangan perangkat lunak yang mengedepankan interaksi anggota tim agar tim bisa menghasilkan potensi kualitas yang baik dalam pengembangan suatu produk. Scrum adalah hanya menjadi salah satu bagian yang ada di dalam Agile. Dan sekarang adalah cara melaksanakan metode Scrum. 1. Menetapkan tim. Nah, menetapkan tim ini biasanya terdiri dari 5 sampai 9 anggota yang berisi developer, pendukung, perancang, penguji, dan lain-lain. Yang kedua, menentukan waktu pengerjaan. Nah, waktu pengerjaan biasanya memiliki tenggat 2 sampai 4 minggu. Jika tidak dengan tenggat waktu, bisa dimulai dengan 2 minggu terlebih dahulu. Dan yang ketiga ada menentukan peran dalam tim. Kayak misalnya kita menunjuk tiap orang untuk tiap peran. Pastikan perannya sesuai dengan bidangnya masing-masing agar pengerjaannya bisa lebih efektif. 4. Mengumpulkan backlog produk. Mengumpulkan backlog produk biasanya berasal dari pemilik produk. Selanjutnya, pemilik produk menuliskan persyaratan sehubungan dengan apa yang diinginkan dari produk tersebut dalam bentuk sebuah cerita. Kemudian, memprioritaskan item-item dalam proses pembuatan dan memasukkannya ke dalam backlog. Oke, yang kelima, memulai sprint. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang komponen dalam Scrum. Yang pertama ada Scrum Roles atau Scrum Team. Yang pertama ada Product Owner, ada Development Team, ada Scrum Master. Yang kedua ada Scrum Event. Yang pertama ada Sprints, yang kedua ada Sprint Planning, yang ketiga ada Daily Scrum, yang keempat ada Sprint Review, yang kelima ada Sprint Retrospektif. Yang selanjutnya ada Scrum Artifact. Yang pertama ada Product Backlog, kedua ada Sprint Backlog, yang ketiga ada Instrument. Lalu ada Scrum Artifact. Yang pertama ada Product Backlog, yang kedua ada Sprint Backlog, yang ketiga ada Instrument. Lalu ada Scrum Roles atau Scrum Team. Di situ ada kayak gambar. Yang pertama ada Product Owner, di mana yang ingin dibuatkan produk. Ia juga yang pertama ada Product Owner, di mana yang ingin dibuatkan produk. Dia juga harus memastikan bahwa produk backlog untuk pengembangan produk telah dibuat dengan baik.
Lalu kedua, development team yang akan membuat produk yang diinginkan product owner, di mana member tim ini akan melakukan analisis, implementasi, pelancangan, dan pengujian, dan lain-lainnya. Lalu ada Scrum Master. Scrum Master itu memastikan cara kerja Scrum diterapkan dan mensupport development team dalam bekerja. Scrum Master berperan memegang kendali dalam tim, tetapi bukanlah manajer proyek atau ketua tim, melainkan lebih tepatnya sebagai fasilitator. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam komponen Scrum itu ada 3 Scrum Roles, 5 Scrum Events, dan 3 Scrum Artifacts. Pada pembahasan ini, saya akan membahas tentang tahapan Scrum, di mana ada tentang Scrum Events dan Scrum Artifacts. Scrum Events ini ada yang namanya Sprint, terus selanjutnya ada yang namanya Sprint Planning, ada juga yang namanya Daily Scrum, terus ada Sprint Review dan Sprint Retrospective. Sedangkan kalau Scrum Artifacts ini ada yang namanya Product Backlog, Sprint Backlog, dan Increment. Kalau Artifacts ini nama lainnya adalah barangnya. Selanjutnya Scrum Events. Di sini ada yang namanya Sprint. Nah, Sprint ini disebut juga sebagai jantung dari Scrum. Nah, Sprint ini adalah batasan waktu untuk menyelesaikan satu produk backlog. Pada umumnya, tim menentukan waktu selama 2-4 minggu untuk setiap satu sprint yang berjalan. Selanjutnya, sprint ini memungkinkan anggota tim untuk bekerja dalam lingkungan jangka pendek namun tetap stabil. Terus ada nih pertanyaan, mengapa sprint ini ada dan dari manakah sprint ini berasal? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus membaca yang namanya Agile Principle, di mana salah satu prinsipalnya mengatakan deliver working software frequently from a couple of weeks to a couple of months with a preference to the shorter time scale. Nah, di sini kata kuncinya yaitu shorter time scale, yang artinya jangka waktu yang lebih pendek. Selanjutnya ada yang namanya sprint planning. Sprint planning ini menandakan suatu sprint akan dimulai, di mana product owner akan menentukan fitur atau fungsi dari suatu aplikasi yang akan dikerjakan oleh development team. Selanjutnya ada yang namanya Daily Scrum. Nah, Daily Scrum ini nama lainnya juga bisa disebut sebagai Daily Sprint, Daily Meeting, atau Daily Stand Up. Nah, di dalam Daily Scrum ini merupakan ciri khas tim yang bekerja secara agile adalah pada event ini. Fungsi dari Daily Scrum ini adalah untuk sinkronisasi kerja dari development team setiap harinya terkait pengembangan fitur atau fungsi yang diminta oleh product owner. Dalam event ini ada 3 pertanyaan kunci yang diajukan, yaitu apa yang akan dilakukan sejak pertemuan ini, apa yang menjadi kendala yang dihadapi, dan apa yang direncanakan untuk dicapai pada pertemuan berikutnya. Pada Daily Scrum juga dilakukan di tempat dan di jam yang sama supaya tim tidak ribet, karena untuk menentukan hari-hari besoknya di mana dan kapan dan jam berapa melakukan Daily Scrum. Nah, Daily Scrum ini disebut dengan Daily Stand Up, yang artinya meeting dilakukan dengan berdiri. Nah, ada juga yang melakukannya dengan cara plank. Ini misalkan ada contohnya yang plank, supaya tim bisa lebih fokus dan cepat dalam membahas topik. Selanjutnya ada yang namanya Sprint Review. Sprint Review ini menandakan berakhirnya suatu sprint di mana fungsi atau fitur yang dikembangkan oleh development team didemokan kepada product owner untuk penerimaan atau acceptance. Selanjutnya ada yang namanya Sprint Retrospective. Nah, ini adalah suatu event tim Scrum untuk melakukan continuous improvement
atau perbaikan secara terus-menerus di sprint berikutnya. Selanjutnya, Scrum Artifacts. Yang pertama, ada yang namanya Product Backlog. Product Backlog ini bisa dianggap sebagai wishlist atau daftar keinginan. Isinya, seluruh fitur-fitur yang diinginkan product owner yang akan dikembangkan oleh development team. Yang kedua, ada yang namanya Sprint Backlog. Keputusan fitur atau fungsi produk yang akan dibuat selama sprint, umumnya ditentukan berdasarkan prioritas. Setelah sprint backlog dikembangkan development team selama sprint, maka hasil atau produk jadinya disebut dengan increment. Lalu ada kelebihan dari Scrum. Yang pertama ada memiliki komunikasi yang kuat dan banyak interaksi. Kedua, ada Scrum dapat membantu perusahaan dalam menghemat waktu dan biaya. Ketiga, ada proses pengerjaan proyek mampu dapat meningkatkan ROI lebih tinggi. Keempat, Scrum dapat dengan mudah mengatasi setiap perubahan yang terjadi. Kelima, dengan Scrum Anda dapat dengan mudah untuk mengirim produk berkualitas sesuai dengan waktunya. Lalu ada juga kelemahannya. Yang pertama, setiap tugas harus didefinisikan dengan baik karena hal ini dapat mempengaruhi perkiraan biaya dan waktu pengerjaan proyek. Yang kedua, metode Scrum ini hanya membutuhkan anggota tim yang sudah berpengalaman. Yang ketiga, ada proses identifikasi tugas yang cukup sulit. Yang keempat, lalu ada kemungkinan gagal karena diatur dengan ketat. Nah, selanjutnya contoh kasus pengembangan. Di sini kita ambil contoh kasus tentang penerapan oleh PT Dunia Tambang Digital yang digunakan untuk mengidentifikasi pengembangan sumber daya manusia melalui metode Scrum sehingga bisa meningkatkan jumlah kunjungan portal website. Agar media digital pertambangan mampu mendorong peranan pertambangan mineral dan batu bara demi menunjang industri strategis dan ketahanan nasional. Nah, yang pertama itu produk backlog. Produk backlog pada penelitian ini menggunakan aplikasi Trello. Aplikasi Trello itu adalah aplikasi pembuatan daftar manajemen tugas atau task management yang berbasis web. Nah, semua anggota tim diundang pada aplikasi Trello. Selanjutnya melakukan sprint planning. Sprint planning, Scrum Master menulis beberapa topik besar yang perlu dibuat artikel. Draft artikel akan ditinjau oleh Scrum Master dan diumpan balikan ke tim agar revisi dan dipotong. Selanjutnya ada yang namanya sprint planning. Nah, Scrum Master sprint plan. Selanjutnya sprint planning. Scrum Master menulis beberapa topik besar yang perlu dibuat artikel. Draft artikel akan ditinjau oleh Scrum Master dan diumpanbalikan ke tim agar direvisi dan dipublikasi ke platform website duniatambang.co.id. Selanjutnya, sprint review. Mereka melakukan sprint review dilakukan dengan dua metode. Yang pertama, secara daring melalui platform Trello, dan yang kedua, rapat koordinasi 2 kali dalam seminggu untuk memonitoring dan evaluasi tim oleh Scrum Master. Nah, untuk contoh kasus pengembangan yang sering kita dengar, itu contohnya adalah aplikasi Gojek Indonesia. Perusahaan yang awalnya hanya menyediakan layanan ojek online, sekarang sudah punya banyak fitur menarik bagi para penggunanya. Misalnya GoCar, GoPlay, terus GoFood, GoPay, GoMart, GoGlam, GoBox, dan lain sebagainya. Selanjutnya ini beberapa perusahaan multinasional yang menggunakan Scrum, antara lain adalah kalian bisa baca sendiri, ada Nokia, Motorola, Yahoo, Amazon, Microsoft, dan lain-lain. Nah, ini video tentang terkait Scrum. Di deskripsi video. Sekian presentasi dari kami, semoga bisa menambah wawasan teman-teman dan bisa berguna bagi teman-teman. Jika ada salah kata, kami mohon maaf karena kita semua hanya belajar di sini. Terima kasih kepada Allah, kita mohon ampun.
Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pelajaran di hari Senin. Amin. Sarangnya.